Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man arsyadal a'ma biyadihil yusra jaa yaminuhu fi yaminika. Ya Aliyu, hai Ali, man utawi sapane wong arsyada iku nuduhake sapa man al-a'ma ing wong buta biyadihi kelawan tangane man al-yusra kang kiwa. Jaa iku teka sapa man jaa iku teka, bukan ya, jawab ini ya. Jaa mongko teka yaminuhu apa tangan kanane man fi yaminika ing dalem tangan kanane sira. Ya Ali, yuhe Ali, man arsyadal a'ma, barang siapa yang menunjukkan terhadap orang yang buta dengan tangan yang kiri. Maksudnya barang siapa yang menuntun orang yang buta dengan tangan kirinya, jaa yaminuhu fi yaminik, maka nanti tangan kanannya itu bersentuhan dengan atau bergenggaman dengan tangan kanannya, tangan kananmu. Artinya begini, seseorang apabila ada orang yang buta, kemudian orang yang buta itu kita khawatir orang buta itu nggak tahu arah, namanya buta ya. Kemudian orang buta itu berjalan di pinggir jalan, takutnya nanti dia berjalan di jalan raya, kita khawatir orang itu takut ketabrak. Makanya orang buta itu kita tuntun dengan tangan kiri. Kalau nuntun orang buta itu mesti dengan tangan kiri. Kalau kita mau nyebrangkan orang, ada orang mau nyebrang, itu mesti nuntunnya pakai tangan kiri, karena tangan kanannya itu gitu ya. Nah, kita menuntun orang yang buta itu, misalnya ada orang buta, kita tuntun dengan tangan kiri, maka tangan kanannya orang yang menuntun itu nanti ya, itu bersamaan dengan tangan kanannya Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti itu. Artinya bagaimana? Orang Ali bin Abi Thalib itu seseorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Ya, maka nanti dia itu akan diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada pada golongan atau rombongan Ali bin Abi Thalib. Ya, maka barang siapa yang menuntun orang yang buta dengan tangan kirinya, maka nanti tangan kanannya itu bersamaan dengan tangan kanannya Ali bin Abi Thalib. Artinya seseorang yang menuntun orang yang buta itu akan masuk surga bersama golongan Ali bin Abi Thalib. Ya, orang yang buta jarang sih, ada orang yang buta itu jarang. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang buta, ya kita tuntun. Ya, biasanya walaupun nggak buta, orang tua, orang yang sudah tua. Makanya orang kalau udah tua itu ada beberapa yang sudah dicabut oleh Allah. Apa yang dicabut? Ketampanan dan kecantikannya dicabut oleh Allah. Makanya orang semakin tua bukan semakin cantik, bukan semakin tampan, bukan semakin ganteng. Kenapa? Karena ketampanan dan kecantikan dicabut oleh Allah. Makanya semakin jelek, semakin keriput. Rambut nggak selamanya akan hitam, pasti suatu saat nanti rambut akan putih. Cabut oleh Allah. Ya, kekuatan, kalau misalnya udah tua, kekuatan dicabut oleh Allah. Makanya nggak ada orang tua itu yang masih punya anak, itu nggak ada. Yang namanya orang tua masih kerja bangunan itu nggak ada. Namanya orang yang sudah tua itu mesti kebanyakan bungkuk jalannya. Kekuatannya dicabut oleh Allah. Jadi seperti itu. Penglihatan juga dicabut, makanya kebanyakan orang tua itu gak bisa melihat.
bisa melihat hanya sekedar ya remeng-remeng begitu. Ya, karena penglihatannya dicabut. Pendengaran juga dicabut oleh Allah. Makanya sebagian orang yang sudah tua itu kebanyakan budek. Ya. Jadi seperti itu. Tuntun saja orang kalau misalnya ada orang yang buta dengan tangan kirinya. Ya Aliyu, hei Ali, idza kanal insanu fi sakaratil maut. Idza kana nalikane ono al insanu sapa menungso. Fi sakaratil mauti iku ing dalem sakaratil maut. Fa inna mafasilahu mongko sak temene ros-rosane man, ros-rosane insan. Tusallimu iku uluk salam apa mafasilah ala ba'din ing atase sebagiane. Takulu ngucap apa mafasil ing pengucap assalamu alaik. Assalamu alaik. Fa inni mongko sak temene ingsun mutu iku mati ingsun. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono mafasil asy'aratul baydau utawi rambut kang putih ala sya'ratis sauda ing atase rambut kang ireng. Ini maksudnya begini. Ya Ali, wahai Ali, idza kanal insanu fi sakaratil maut. Ketika manusia itu sedang dalam sakaratil maut, sedang dalam masa sedang dalam kematian, sakaratil maut. Jadi ketika ada seseorang itu sakaratil maut, kata Rasulullah, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Jadi orang ketika sakaratil maut, ketika mau mati, ketika sekarat, itu sendi-sendinya, tulang-tulang sendinya itu saling berpamitan. Tangan kanan berpamitan dengan tangan kiri. Tulang-tulangnya juga saling berpamitan dengan sebagian yang lainnya. Ya, dikatakan kata Rasulullah, taqulu assalamu alaik fa inni muttu. Ya. Fa inni muttu, sesungguhnya aku ini mati, setelah mati. Kaki berpamitan dengan kaki, tangan berpamitan dengan tangan. Mata kanan berpamitan dengan tangan kiri, telinga juga semuanya. Anggota tubuhnya itu berpamitan ketika seseorang itu sakaratil maut. Tapi tidak diriwayatkan bahwasanya tidak ada keterangan dari para ulama, nggak ada. Orang yang setelah mati dapat 7 hari itu berpamitan, itu nggak ada. Cuman disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang yang sudah mati dapat 3 hari. Orang yang mati tadi itu minta izin kepada Allah untuk melihat jasadnya di dalam kubur. Begitu. Dapat 5 hari minta izin lagi melihat jasadnya di dalam kubur. Jadi seperti itu. Ya. Dan juga diriwayatkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini, ya. Ini Daqaiqul Akhbar, bahwasanya setiap waktu malam Jumat, seperti malam Lailatul Qadar, seperti malam-malam yang lain, ya, disebutkan dalam kitab ini, itu ruh orang yang mati meminta izin kepada Allah untuk melihat keluarganya yang masih hidup. Jadi ingin melihat cucunya, ingin melihat anaknya. Makanya di sini disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang yang mati itu setiap malam Jumat dan malam-malam yang lain seperti malam Lailatul Qadar, ya, dan malam-malam mulia, ya, itu pulang, ya, itu pulang dan mereka itu nunggu di pintu. Saya bacakan, ya. Nih, saya buka kitab Daqaiqul Akhbar ini, ya.
Jadi mereka itu meminta izin kepada Allah. Orang yang mati itu meminta izin kepada Allah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, i'dzal lana, berikan kami izin bin nuzuli untuk turun ila manazilina, kepada rumah-rumah kami, hatta nara auladana, sehingga kami bisa melihat anak-anak kami, ya, wa iyalana, keluarga kami semuanya. Akhirnya fayanziluna fi lailatul qadri, akhirnya mereka itu, orang-orang yang mati itu semuanya itu datang ke rumahnya pada malam Lailatul Qadar. Ya, di sini disebutkan kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, idza kana yaumul id, ya, idza kana yaumul id, ketika ada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, wa yaumu Asyura, ya, kemudian hari Asyura. Hari Asyura itu bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Wa yaumul Jum'atil ula, malam Jumat yang pertama min Rajab, dari bulan Rajab kemarin, bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, nanti pertengahan Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban. Sekarang ini bulan Sya'ban. Wa lailatul qadri, dan malam Lailatul Qadar. Wa lailatul Jum'ati, dan malam Jumat. Takhruju arwahul amwat, kata Ibnu Abbas, ya, takhruju arwahul amwat, keluar itu ruh-ruhnya orang yang mati itu keluar pada malam Jumat. Ngapain? Ya, takhruju arwahul amwat min kuburihim, keluar dari kuburan mereka. Wa yakifuna ala abwabi baitihim, dan mereka itu berdiri di pintu rumah-rumah mereka malam Jumat dan malam-malam yang lain. Wa yaqulun, dan mereka berkata kepada orang yang masih hidup itu, tarhamu, kasihanilah, tarhamu alaina, kasihanilah kami, ya, fi hadhil lailatil mubarakah, pada malam yang mubarak ini, yang barokah ini, bi shadaqatin au bi lukmatin, kasihanilah kami dengan sedekah. Karena sesungguhnya kalau misalnya orangnya itu bersedekah, ya, keluarganya itu bersedekah, maka pahalanya itu nyampe kepada orang yang telah mati dari keluarga kita. Makanya kadang kalau malam Jumat itu terbiasa orang-orang sini itu biasanya kalau tiap malam Jumat, Kamis sore itu mesti ngasih apa tuh, misalnya ngasih ya ater-ater, ya biasanya ater-ater nasi, ater-ater apa itu, ya, teh, kopi, itu namanya sodako, ya, itu namanya sodako. Tapi juga ada para ulama yang mengatakan nggak ada malam Jumat mayit keluar, nggak ada, mayit pulang ke rumah itu nggak ada. Ada yang mengatakan begitu. Tapi di sini juga disebutkan juga malam Jumat, ya, ahli kubur itu pulang ke rumah. Ya. Tapi nggak diriwayatkan, nggak ada para ulama yang mengatakan orang yang telah mati itu kalau sudah nyampe 7 hari itu pulang pamitan. Nggak ada ulama yang bilang begitu. Tapi kalau pas waktu sakaratil maut, orang pas sakaratil maut, semua tulang-tulang sendinya ini juga berpamitan. Ya. Sama halnya seperti rambut yang putih berpamitan kepada rambut yang warna hitam, masih hitam. Itu berpamitan. Tapi kalau mayitnya yang berpamitan, nggak ada. Kata para ulama nggak ada. Aku berangkat dulu ya, nggak ada begitu, nggak ada. Bye bye, nggak ada. Orang kalau udah mati itu susah. Orang pas sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Kata Imam Ghazali sama seperti kambing yang dikuliti hidup. Itu sakaratul maut. Apalagi pas kematiannya. Ya, pas ditaruh di dalam kubur itu
Pas ditaruh di dalam kubur itu sudah menakutkan dalam kubur itu. Kita duduk-duduk di atas kubur tengah malam aja takut, apalagi di dalam kubur sendirian takut. Bagaimana nanti kehidupan setelah kematiannya? Bagaimana nanti bertemunya dengan malaikat? Bagaimana nanti nasibnya? Apakah ditaruh di surga? Apakah ditaruh di neraka? Menakutkan. Makanya sekarang ini kita mumpung hidup di dunia, makanya dikatakan ad-dunya darul jaza. Dunia ini ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat untuk berbuat amal kebaikan. Wal akhirah darul jaza. Akhirat tempat pembalasan. Jadi barang siapa yang berbuat zalim di dunia ini, maka nanti akan dibalas di akhir. Ya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti nanti juga akan dibalas kebaikan oleh Allah di akhirat. Jadi saling berpamitan itu. Pas sakaratil maut, semua anggota tubuhnya saling berpamitan. Jari jemarinya saling berpamitan. Ya, pas sakaratil maut. Ketika setelah habis nafasnya, sampai habis sudah. Nafas udah habis, ruh udah keluar dari jasad. Jadi sama seperti itu. Paham ya? Terakhir, hadis yang terakhir, ya Aliyu, hai Ali, ihfaz wasiyati, ngroksoho sira wasiyati ing wasiat ingsun. Kama hafaztuha, kaya oleh ngrokso sapa ingsun ha ing wasiat an Jibril saking malaikat Jibril, an Rabbin saking pangeran taqaddasat kang maha suci, asma'uhu apa asmone Rabb, wala ilaha ghairuhu, lan ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud ghairuhu sakliyane Allah atau Rabb. Ya, alhamdulillah kitab ini sudah hatam. Cuman pesen daripada Kiai Musannif yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan hadis terakhir ihfaz wasiyati, jagalah wasiat-wasiatku ini. Jadi kalau misalnya kalian itu mau mengamalkan seluruh kitab Wasiatul Mustafa ini, kalian mampu, maka wali. Jadi kitab Wasiatul Mustafa ini meskipun tipis seperti ini bisa menjadikan seseorang menjadi seorang wali. Ya, bukan wali murid, tapi menjadi waliullah. Ya. Wis. Sekarang kita baca doa untuk pengarang kitab Wasiatul Mustafa ini yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi akhani minal anbiya' wal mursalin wa syuhada' wa shalihin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sya'unillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin min syarri ma wa min syarri ghasiqin wa min syarri. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه. اللهم تقبل وعوشنا ثواب قرأناه من القرآن العظيم ومستغفرنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وافية ورحمة نزلة على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح حمدك المفتقر إلى رحمتك الخائف من عذابك المرحوم الشيخ عبد الوهاب الشعراني. ارفع له الدرجات وضاعف له الحسنات وكفر عنه السيئات وادخله الجنة مع الأبرار واجعله من المتقين من النار ومن الذين جازوا الصراط المستقيم البرق الخاطف عبادك الصالحين الأخيار. اللهم وفق أولاده وذريته ووفقه لجميع الخيرات والحسنات والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم بلغ أفضل وأجزل من الثواب المغفور لأرواح أفضل الخلق أجمعين سيدنا حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخائنه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت والله تعالى أعلم بصواب. فيا رب وفقني بتقوى